Tidak ada yang dalam program ini mengenal usia, yang tua bisa, yang muda bisa, yang belum bisa sama sekali buta huruf. Alhamdulillah dalam program ini dalam target dan tahapan, karena saya punya keinginan 4 tahapan lewat program ini. Pertama, membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, fasih. Yang ketiga, dengan suara yang indah. Yang keempat, target yang terakhir, membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ulang lagi. Hah? Lupa. Sama sekali? Satu kata? Thumma aja. Saya buktikan dalam satu latihan saja, insya Allah bisa hafal dengan cepat. Yang beranikan diri silahkan, boleh. Antum silahkan datang. Ini yang bertanya beranikan diri maju. Saya minta Quran. Anda belum hafal kan? Hah? Sedikit-sedikit. 30 juz? Juz 30. Juz 30 sudah. Berarti kita tanya dari jalan juz 30 ya. Tapi saya mau lihat bacaannya, karena semakin lancar bacaannya, semakin cepat hafalannya. Ya, ini tergantung sekarang kita mendengar dulu bacaannya Bapak ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ulang lagi. Hah? Lupa. Sama sekali? Satu kata? Summa yang ingat. Thumma aja. Summa Yang lain hilang. yang lain hilang. Sudah terbukti? Bapak belum hafal ya? Sekarang coba lihat latihan ini. Pertama, cara memegang Al-Quran harus sesuai. Banyakkan yang suka baca, memegang Al-Quran dengan cara ini. Apalagi posisi duduk, Quran di posisi bawah mata kita, akibatnya posisi otak kita akan menurun. Pantas suka ngantuk pas baca Quran. Ya. Oleh karena itu kita rubah posisi kita. Cara yang tepat untuk memegang Al-Quran, cuman karena ini Al-Quran agak besar, mungkin terganggu sedikit, dihadapkan Al-Quran hadapan mata. Ya. Berarti tidak boleh kepala kita. Ini untuk, bukan tidak boleh. Kalau boleh mau baca Quran, kalau hukum agama ya boleh-boleh saja. Tapi ini kan latihan untuk cepat hafal Al-Quran, harus posisi seperti ini. Jadi dihadapkan kepada mata, begini. Ya. Boleh megang? Tidak berat ya? Hah? Boleh ada yang bantu? Maaf. Sekarang saya minta, yang kedua, habis memegang Al-Quran ini, yang kedua, Anda fokus kepada ayat yang Anda mau baca. Jangan baca, hanya fokus. Biarkan mata menjalankan tugasnya. Alat scan, kalau kita masuk surat di alat scan, sekali aja sudah bisa gambarkan surat itu. Mata manusia punya kemampuan 700 kali lipat
daripada alat scan. Sekali lihat, bisa tersimpan. Cuma bagaimana cara proses simpanan itu dikeluarkan. Ini yang menjadi soalan. Bapak sebenarnya pas baca, karena Quran fokus, sudah simpan tapi masih bayanannya belum jelas. Tapi sekarang saya minta Bapak tambah baca, fokus saja kepada ayat ini. Tidak usah baca. Tidak usah baca. Biarkan mata saja yang menjalankan. Fokuskan saja. Fokus lihat ayat yang Bapak tadi baca. Difokuskan. Oh, lumayan dagdig tuh. Punya keluarga, Pak? Hah? Tapi tidak ada stres ya? Tidak ada. Maaf, coba lihat tangannya. Tidak boleh ada masalah mengganggu fikiran Bapak kalau lagi fokus. Jadi bayanannya saja, maaf lupakan istri sama anak. Sementara ya. Kemudian fokus kepada ayat ini. Yang tadi baru saja Bapak sudah baca. Salah satu membantu, ini yang ketiga. Membantu supaya mata lebih fresh dan lebih bisa fokus. Tarik nafas. Tarik nafas panjang. Kalau tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ini apa hikmahnya? Semakin banyak oksigen dalam tubuh badan kita, semakin fresh otak kita. Karena otak ini kan tidak ada darah, tapi ada di sebelah dan oksigen. Tutup mata, tutup mata, ya, tutup mata. Tidak boleh dibuka, ya. Tutup mata. Tarik nafas panjang. Buang. Boleh lihat lagi. Difokuskan ayat itu. Tidak usah lihat yang lain. Sudah? Angkat Al-Quran. Sebenarnya tadi saya kasih waktu cukup panjang. Padahal ini, latihan ini sebenarnya karena mungkin pertama kali ya. Tapi kalau Bapak Ibu Anda nanti di rumah sering latihan ini, insya Allah berkali-kali nanti Anda punya kemampuan yang dahsyat seperti Imam Syafi'i. Sekali lihat bisa hafal. Ya. Tapi ini kan perlu latihan. Karena mungkin langkah pertama, oh ya Allah susah juga, belum bisa. Tidak apa-apa, jangan putus asa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, seterusnya. Sampai insya Allah kita sudah memiliki kebiasaan yang luar biasa. Sekarang Bapak saya minta tutup mata. Ikuti bayangan yang Anda lihat. 100% ayat itu sudah tersimpan. Saya tidak bisa bohongi mata. Tapi sekarang yang terganggu, kalau ada masalah akan ada sedikit debunya. Tidak bisa terlihat. Mungkin bisa terlihat sebagian, bisa lihat ya sebagian lain tidak bisa lihat. Sekarang Bapak tarik nafas panjang, tutup mata, ada bayangannya muncul adalah tulisan ayat tadi. Silahkan apa yang Bapak lihat dibacakan. Tidak apa-apa 10%. Tadi hanya thumma kan? Kita sekarang lihat ada tambahan tidak? Ya silahkan. Ikuti bayanannya saja, 100% sudah ada. Tapi perlu agak santai, tenang aja. Insya Allah akan lebih jelas. Semakin tenang akan lebih jelas. Kalau soal tulisan 100% sudah ada. Cuman yang mengganggu ini agak sedikit sesuatu yang menjadikan agak tak jelas. Ya, silahkan. ثم استجاب ربه فهدى ثم استجاب عليه ربه فهدى. Menurut saya beliau ambil sebagian terus loncat sebagian ya. Tapi 40% cukup bagus ya. Tapi perlu tenang Pak. Oh kurang. Ya tenang aja ya.
InsyaAllah saya minta bapa nanti di rumah tolong beraktik latihan ini. InsyaAllah kalau bapa sudah dalam kondisi ini di depan ribuan jamaah sudah 40%, InsyaAllah nanti di rumah pasti akan lebih santai. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Silahkan, siapa lagi? Boleh? Oh, ini qari kita ini. Tapi belum hafal kan? Iya. Ya? Antum belum? Berapa juz hafal? Belum ada. Belum ada. Tapi suaranya bagus tapi belum hafal. InsyaAllah inilah target kita. Qari-qari yang di Indonesia. Sekarang seluruh dunia kenal Indonesia melahirkan qari-qari'ah. InsyaAllah kita tidak harap hanya qari-qari'ah yang dilahirkan, tapi insyaAllah qari-qari'ah yang juga hafal Al-Quran. Jadi suara yang bagus disertai dengan hafal Al-Quran, luar biasa. Silahkan buka Al-Quran. Antum milih atau saya milih? Ini dah perlu dites bacaan ya, kan sudah bagus ya. Ya, tinggal kita langsung aja. Suratul Anbiya belum hafal ya. Ini coba saya sekali lihat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun. Subhanallah. Saya tidak perlu lihat sepanjang ayat, ujungnya aja alhamdulillah bisa sampai akhir. Subhana. Ya, sekarang boleh. Tidak usah baca. Beliau sudah bacanya bagus. Tinggal Bapak fokus ke ayat baris atas. Ini lebih panjang dari Bapak tadi ya. Ini lebih panjangan. Udah lama. Ya, coba. Hah? Kaget ya? Coba baca yang kira-kira semampunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب بسم الله karena awal ayat. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Masya Allah. Ini dah hafal ya? Coba cari ayat lain ya. Cari yang susah ya. Tapi setahu saya, alhamdulillah selama saya belajar mencari susah dalam Al-Quran, tidak ketemu yang susah. Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran bagi belajar siapa yang mau belajar dan ambil belajaran. Ternyata terbukti Al-Quran tidak ada susahnya. Yang susah siapa? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Semoga insya Allah dalam kesempatan malam ini Allah berkahi Bapak Ibu semua, insya Allah menjadi ahlul Quran dunia akhirat. Ya. Fokuskan ke ayat ini. Fokus, tidak usah baca. Fokus saja. Ya. Tarik nafas panjang. Nah, lumayan tenang. Tutup mata, tarik nafas panjang. Ya, silahkan buka mata lagi, lihat ayat ini. Silahkan. قل الله ينجيكم من ذكر Percaya diri. Awalnya sudah bagus, terus ulang lagi.
Qulillahu yunajjikum min zakarin minkum. Saya bantu sedikit. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Tapi lumayan juga 60%. Terakhir ada yang bisa beranikan diri? Satu aja? Hah? Ya, terima kasih. Satu aja boleh? Kalau boleh ada yang adik-adik kita? Hah? Siapa adik-adik kita? Boleh di sini? Ayo maju, tak apa-apa. Saya kasih yang gampang aja. Karena kita juga mencari yang belum punya istri. Soalnya kalau sudah punya istri lumayan stres. Apa kabar? Usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Berapa juz hafal? Belum ada. Belum ada. Saya umur 13 tahun sudah jadi imam. Insya Allah lebih baik daripada saya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Hafal surah Yasin? Awalnya aja. Awalnya aja, akhir. Belum. Saya kasih ayat yang terakhir surah Yasin. Silahkan Anda bacakan. Tolong bantu. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lumayan lancar bacaannya. Sekarang saya minta Anda fokus ke ayat itu. Konsentrasi, tidak boleh ada fikiran terganggu. Hanya fokus, biarkan mata betul-betul fokus ya. Kalau bahasa kita scan atau tukar lukis ya. Tukar lukisan, dia sekali melihat orang depannya atau sesuatu, dia bisa langsung. Karena yang menggerakkan tangannya bisa pas, kontrolnya di sini. Tarik nafas panjang. Tenang, tarik nafas tenang. Ya Allah, luar biasa ini. Ini berapa jantung ini? Duduk. Santai-santai aja sayang ya. Tarik nafas panjang. Ya. Lepaskan diri ya. Jangan tegang ya. Bebas saja. Biasa-biasa aja. Coba fokuskan lagi. Ayat itu. Boleh Anda tarik nafas panjang dan tutup mata. Sudah ada bayanannya, tapi belum jelas ya. Sudah ada bayanan. Sekarang buka mata lagi, lihat lagi. Fokus banget ya. Tidak usah ada sesuatu yang mengganggu. Supaya mantap, biar lebih jelas, bisa bantu dalam tarik nafas panjang. Ditarik lewat hidung dan dibuang lewat mulut. Ya. Karena semakin santai, masih tegang ya. Iya, santai aja. Ya, angkat Al-Quran. Angkat sudah, selesai. Ya, santai aja, santai. Cuma maaf, tangannya begini. Ya, santai aja. Coba, sekali lagi. Ya. Sekarang saya minta Anda dengan santai, relax, lihat, sambil tutup mata, lihat pandangan ayat yang sudah di-scan oleh mata, tinggal ikutin saja. Ikutin saja. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu min kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Cuman ada tambahan wa min kulli ya, tapi 90%. Masya Allah. Allahu Akbar.
Ya, mudah-mudahan menghafal Al-Quran. Saya harap nanti latihan ini di rumah. Ya, silahkan duduk. Bapak Ibu, memang ada banyak latihan seperti ini. Kita menggerakkan program ini lewat training seminar di Jakarta. Alhamdulillah banyak yang sudah berhasil. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan sudah menghafal sebagian besar dari Al-Quran. Tidak ada yang dalam program ini mengenal usia. Yang tua bisa, yang muda bisa, yang belum bisa sama sekali buta huruf, alhamdulillah dalam program ini dalam target dan tahapan. Karena saya punya keinginan 4 tahapan lewat program ini. Pertama, membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, fasih. Yang ketiga, dengan suara yang indah. Yang keempat, target yang terakhir, membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Termasuk insyaAllah kalau sudah di tahap yang keempat, baru insyaAllah saya berani memberikan sertifikat namanya ijazah sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang sudah bisa membaca Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya. Kalau saya berkata bacaan Rasulullah, maksudnya apa? Membaca bacaan Rasulullah, di mana Rasul berhenti berdoa saat baca, di mana Rasul berhenti beristighfar dalam bacaannya, di mana Rasul berhenti bertasbih dalam bacaannya, di mana Rasul berhenti memohon surga dalam bacaannya, di mana Rasul berhenti dalam bacaannya melindungi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan ayat yang selainnya, agar kita saat membaca Al-Quran sebagaimana cara Rasul, baru kita akan terasa menjadi orang yang betul-betul bisa menghayati Al-Quran, baru kita terasa nikmatnya. Ternyata Al-Quran memang indah luar biasa. Tidak ada harta, tidak ada kehidupan yang bisa memberikan kebahagiaan selain Al-Quran. Harta yang tertinggi, harta yang termahal. Oleh karena itu, inilah yang saya berjuangkan Bapak Ibu di Indonesia, supaya umat Islam di Indonesia yang terkenal, yang terbesar sedunia, insya Allah dalam target kami ke depan menjadi negara yang terbesar yang menciptakan penghafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan dalam doa Bapak Ibu, dalam supportnya, bantuannya, ikhlasnya, dan saya titip doa juga setiap Bapak Ibu salat, setiap Bapak Ibu doa, setiap Bapak Ibu salat malam, saya mohon doakan saya. Doakan saya supaya Allah tetapkan kita ikhlas, istiqamah, memperjuangkan apapun kendala, apapun halangannya, apapun ujiannya. InsyaAllah kami teruskan perjuangan ini supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah maha mendengar dan maha melihat majlis kita dan hajat kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikanlah kami bersama orang salih ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ilmu ini, di Masjid Al-Kautsar yang penuh barakah dan rahmat darimu. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah. Di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua yang hadir serta keluarganya. Jadikan ya Allah semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran, penghafal Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang menhayati dan menghidupkan Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya mendapatkan malam ini segala ampunan dosanya, diampuni segala dosanya,
diberikan kemudahan dalam segala urusannya, panjang umur dalam keadaan sihat wal afiat, dapat kemudahan ke tanah suci haji dan umrah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, keturunan kami anak salih salihah, anak salih salihah, anak penghafal Al-Quran, anak yang berbakti baik, anak yang membanggakan keluarganya, anak yang senantiasa menjaga nama baik keluarganya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan bermanfaat bagi kami, pertemuan yang menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu ya Allah. Pertemuan ini yang membawa kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman. Ya Allah, ma'murkan negeri kami Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang berkah, negara Al-Quran, negara Al-Quran, menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, kuatkanlah pemerintah kami menjadi pemerintah yang takwa, pemerintah yang adil, pemerintah yang jujur, pemerintah yang amanat dan ikhlas untuk agama-Mu dan ikhlas terhadap rakyatnya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, angkat segala bala dan musibah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, hamba-Mu yang senantiasa bersabar. Ya akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon untuk semua bapa, ibu dan jamaah sekalian serta keluarganya, malam ini pulang ke rumahnya masing-masing membawa ridha-Mu ya Allah. Membawa ridha-Mu ya Allah. Mendapatkan malam ini untuk kita semua mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Karena dengan ridha-Mu ya Allah kami terjamin bahagia dan selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, inilah doa kami, inilah ikhtiar kami memohon kepada-Mu sesuai perintah-Mu dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan nerima doa-Mu. Ya Allah, inilah doa kami sesuai perintah-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami sesuai janjian-Mu. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan habis sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan bisa jumpa lagi dalam keadaan lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.